Kalau dihitung hitungan masa antara di akhirat, artinya di akhirat setelah meninggal ini, satu harinya itu sama dengan masa atau waktu di dunia itu 50.000 tahun satu harinya. Cara orang umur 1000 ada tah cara zaman sak mboten nonton 200 niku wis 100 selongko lah ngoten nggih. Ngrasakno 1000. Padahal satu hari masa yang kekal iku sama dengan 50.000 tahun masa di dunia. Nek cara Mojokerto gak ono sak amput-ampute, ngaten lho. Makanya orang Jawa mengatakan hidup di dunia ini laksana mampir ngombe. Banyak manusia yang merugi di situ. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugi. Karena apa? Karena hanya memikirkan masa di dunia, sementara lalai lupa dengan masa-masa yang kekal. Mengapa demikian? Jawabannya di Quran cuman begini, Pak. Ruhaniyah banyak manusia itu dikelabui oleh nafsunya sendiri terkait kenikmatan kehidupan dunia. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah niki. Oleh karena hati kita terbuai dengan bisikan nafsu dalam diri kita, yang nafsu itu membisik seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya di dunia. Jadi lewat kenikmatan kehidupan dunia inilah dihadapkan terhadap hati kita, akhirnya kita itu lalai dengan kehidupan yang kekal. Akhirnya apa, Pak? Ruhaniyah kita itu punya mata, Pak. Tidak hanya jasmaniyah punya mata, tapi ruhaniyah juga punya mata. Matanya ruhaniyah disebut ainul basiroh, basiroh. Kalau matanya fisik jasmani ini basariyah. Lah, siapa diri kita ketika saat semakin tebal, semakin kuat, semakin kesengsem, terbuai dengan kenikmatan kehidupan dunia, maka basiroh ruh kita itu matanya semakin tebal tutupnya, sehingga secara otomatis akan mengalami satu kegelapan, dan itulah yang dimaksud lalai dengan kehidupan yang kekal. Ini persoalannya. Surat Ibrahim ayat 3 Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu itu membuat kesenangan kenikmatan dunia itu dihadapkan terhadap rohaniyah kita sebagai manusia. Kalau sudah masuk ke jaring hayatat dunia, maka alal akhirah pasti lalai terhadap kehidupan yang kekal. Ini persoalannya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim syi'un. Bejo banget jenengan kalih kula niki ruhaniyah itu sadar akan masa ini. Bentuknya jenengan jauh-jauh dari Semarang, ada yang dari mana? Jauh, umur sudah tua, kok sik panggah tetep nderekake ngeten iki. Kalau ini tidak didasari dengan kesadaran hati terhadap keadaan wilayah yang alal akhirah, condong pada
alam akhirat, alam yang kekal. Pun kami di sini tidak membahas innalillahi karena sudah jenengan alami. Sekarang saya membahas wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kau itu harus tahu jalan kembalimu. Ruh bukan jasmani. Ruh. Apa itu jalannya itu? Eling. Eling. Eling niku sing ya napa? Bahasane Quran disebut zikir, bahasa Jawa disebut eling, Indonesianya ingat. Bukan ingatnya itu pada akal, bukan. Ingatnya itu di dalam hati atau rohania. Bagaimana toh yang dimaksud eling zikir itu? Hati sampean itu ada satu kesadaran bahwasanya semua apapun yang terjadi sekecil dan sebesar apapun, di situ hanya Allah lah yang berperan. Bukan Allah sebuah nama, bukan Allah sebuah sifat, bukan. Bukan. Tapi yang kumaksud Allah di sini adalah laisa kamislihi sayun. Monggo sampeyan tingali mriki tenggul. Disi wujude Allah yo. Niki, Pak. Saya isyarah seperti ini bukan angin, bukan udara, bukan oksigen. Tatkala hati sampean sudah gaduk, apa gaduk ya? Nyambung terhadap ini, berarti jenengan sudah dikatakan kembali rohaniah jenengan. Cuman untuk kesini ada prosesnya, Pak. Ini pun ada di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini yuk ada di dalam dan di luar. Di awal ya di akhir setiap masalah apapun. Lah berhubung basiroh kita, mata hati ruh ini tertutup oleh kesenangan dunia, maka basiroh jenengan tidak bisa madhep menyang niki. Akhirnya yang tampil dan yang nyata wujudnya selain ini. Hati akhirnya beriman pada makhluk. Sopo sing ngaji? Oh, mukhlason. Jadi wujud mukhlason dohiriku nutupi ning ati sampeyan, akhirnya gak ngerti laisa kamisli sayun, apa yang ada di dalam dan di luar diri saya. Ini saged diterami nggih? Oke. Lah, untuk mencapai di sini Bapak Ibu, bil huda wa dinil haq. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini Allah akan mengutus satu utusan, yang satu utusan ini membawa petunjuk dan agama yang bertauhid. Itulah ilmunya disebut ilmu tasawuf. Tasawuf, Budi, ilmu tasawuf. Apa sih ilmu tasawuf itu? Itu sama pemahamannya dengan ilmu tauhid. Ilmu yang mendidik ruhaniyah sampan kali kula untuk bisa mengesahkan pada Allah. Ilmu untuk mendidik terhadap hati kita supaya tinggalkan iman selain Allah. Kita mulai saat kecil Bu,
balik sampai tua begini masih dibisiki nafsu iman selain Allah. Contoh niki hawani sondok anget ben asrep ngombe tegan, ngombe es, ngombe tuyo. Ketika sudah meminum rasanya seger, lah ngeten nggih? Seger. Lah, kita masih beriman rasa seger tekone iku ndugi makhluk rupa air atau rupa es atau rupa degan. Iki berarti kita masih dalam hati masih terselip syirik khafi. Kita sadar atau tidak sadar dalam hati kita ada. Lah inilah yang menjadikan penghalang ruhaniyah kita, basiro itu tidak bisa memandang ananing Gusti Allah. Otomatis mboten semrat dalane. Otomatis. Oleh sebab itu berhubung keadaan ruhaniyah sampean kali kula ati iki dikatakan masih jauh pada Allah, terhijabi oleh sesuatu, Allah ngutus utusannya untuk menyampaikan ajaran ini. Di dalam Al-Quran Rasulahu ay Muhammad ini sudah diajarkan mulai zaman Rasul Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iya gelar ngajarake dinu tauhid ini. Sampai sekarang ajaran itu masih diteruskan oleh tabi'ina solihin. Inilah yang disebut sebagai ulama akhirat. Ini kita itu tergantung yang membawa, Pak. Istilah bahasa ulama itu yang membawa kita, kita yang dibawa. Tergantung ulama mana yang membawa kita. Kalau ulama dunia, jenengan mesti ruhaniyah itu dibawa ke dunia, urusan dunia, urusan makhluk. Kalau yang membawa kita ulama akhirat, mesti Anda akan dibawa ke alam akhirat. Tergantung yang membawa, gitu aja. Makanya di situ ada syarat, bila mana kau ingin mengetahui asalmu dari mana, kembali kemana, kita harus punya guru akhirat. Ya tabi'ina solihin itu. Guru yang akhirat itu bukan tidak harus punya pondok, enggak. Tidak harus selalu punya pengikut banyak, enggak. Bahkan guru akhirat Allah meletakkan beliau itu menjadi petani, pedagang. Bahkan ekonominya itu memprihatinkan. Tapi beliau tidak susah, Pak. Walaupun ekonomi dia itu sangat memprihatinkan. Enggak. Selalu bahagia dia, tentram. Bahkan kadang-kadang beliau itu dipandang manusia umumnya itu gak pantas. Artinya dipandang banyak umat manusia nggak punya derajat, nggak punya pangkat, nggak punya kedudukan. Inilah yang dimaksud Rasulullah terkait masalah ilmu. Walau bisin, walau ilmu itu adanya di negeri Cina, maka wajib kita untuk ke sana dan berguru. Itu adalah isyarah, Pak, sebetulnya. Apa?
Walaupun adanya ilmu itu tentang akhirat, itu ada orang yang orang itu dipandang manusia umumnya nggak punya apa-apa. Katakanlah di mata masyarakat itu orang yang paling bawah, tapi di mata Allah dia orang yang termulia daripada yang lainnya. Wajib kita berguru terhadapnya. Kadang raisok moco Quran, beliau itu gak kudu harus hafal Quran, enggak. Kadang-kadang gak bisa baca Quran, kadang-kadang sholatnya secara syariat mohon maaf kurang alim, membaca bismillah mawon besemeleh kadang-kadang. Tapi alim ruhaniyahnya, alim di mata Allah, alim. Manusia tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Wajib kita berguru terhadapnya. Berhubung dia termasuk kekasih Allah, berhubung dia adalah guru akhirat, pasti akan membawa ruhaniyah kita itu ke akhirat. Itu pasti. Dididiklah jenengan iki tentang ilmu tauhid dasar, bertahap. Makanya bagi jenengan pemula, Pak, pemula, mumpung niki ajengi Ramadan, nek pancen sampean kagungan waktu paling tidak 15 hari, paling tidak. Enggak, jenengan rawuh tengene pondok kula. Ora enek persyaratan napa-napa, ora enek. Allah sampun jamin buka sahuri kebutuhan jenengan sedoyo sudah dijamin Allah ning kono. Paling suwe ngajine bendinten niku dasari jenengan iku tentang dino tauhid iku 15 dino 15 wengi. Niku bagi jenengan sing kersa. Ning omah wis gak ono kerepotan, gak sampean tinggal rawuh teng mriko, mukim mriko. Kula mulai tanggal 9 Maret. Berarti 9 Maret pagi niku sampean sudah di sana. Niku sing kersa ya laki-laki ya perempuan. Mboten enten syarate. Cuman teng mriko jenengan fokus belajar ilmu tauhid dan memfokuskan kholwat mengke. Bahwa niki sing kersa. Ilmu sudah disampaikan. Otomatis jenengan diperintahake datang guru-guru kita akhirat itu untuk menjalankan kholwat atau uzlah dengan sistem yang sudah diajarkan di situ. Lah, inilah Bapak Ibu. Proses-proses nanti ruhaniyah kita sebelum dipaksa Allah kembali kepadanya, kita terlebih dulu sudah kembali. Pun berbicara masalah mata, jalan, tempat. Niki prosesi. Mata, jalan, tempat. Pun kita membahas mata dulu. Semua diri manusia basiroh mata hati jenengan iki. Prosesnya itu tertutup dulu dengan masyiwallah perkara selain Allah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah, sehingga menjadikan ruhaniyah sampean mata nggak bisa melihat nyatanya Allah. Bukti sekarang
baik di luar aktivitas sholat maupun di dalam aktivitas sholat. Nggak bisa Pak, ruhaniyah kita itu madep ketemu Gusti mboten saged, karena tertutup. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Maryam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Iki lho jalan yang lurus. Wa inna ilaihi rajiun, itu loh jalan yang lurus. Mana sih jalan yang lurus? Fa'buduh. Madepi ruhaniyah terhadap wajah Allah. Madepi wajah ruh sampeyan kali kula terhadap wajah Allah. Ini wajah tuwaj hiya. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Mana wajah ruh itu? Nek wajah jasad gini Pak. Umur 20, 30, 40 sik gagah. Sik gagah, sik kuat, sik gagah. Sing estri, sing wedok ya sik ayu, sik gagah, sik gagah, sik semampai, ngoten nggih. Coba engko nek wis umur 70, 80, 90 mana gagahe mang? Nggih nyuwun sewu, kita pasti mengalami yang namanya tua Pak. Sampeyan tingali bapak mbah kita duduk terlalu lama aja, berdiri cari geco karena sudah rapuh, tenaga nggak seperti dulu. Wajah pun juga begitu, dulu diwasi ngoten nyesemno, sakniki mblenekno. Apa bahasanya nyesemno mblenekno ya Pak? Ya situlah, gak laki gak perempuan. Akhirnya banyak umat manusia iku repot ngurusi wajah dohir, lali ngurusi wajah batin. Di wajah roh sampean, imanul haq, ini wajahnya ruh. Ini wajah tuwaj hiya, ruh Allah. Mana wajahnya ruhaniyah? Itulah yang disebut imanul haq. Kanjeng Nabi dawuh adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman sing bener. Lah iman sing bener itu adalah ihsan. Gambarane ihsan, pendidikane ihsan itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Jenengan sudah ada satu kesadaran bahwasanya selama ini kita beriman selain Allah, seperti tegan tadi, seger, padahal ning jaba nang jero ni tekan ada Allah. Berhenti dulu Pak nggih. Hutan.
Saged diterusake? Ya ampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya untuk membuka mata hati ini? Ini penting. Sebab sepanjang basiroh kita, mata hati itu masih terhijabi sesuatu, maka Allah tidak akan nyata. Yang terjadi adalah kegelapan. Dan ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Orang-orang yang menjadikan nafsu, yang nafsu itu memakai kesenangan kehidupan duniawiyah, dijadikan sebagai imamnya ruh. Akhirnya ruh itu beriman terhadap makhluk, maka ruhaniyah itu pasti akan mengalami kegelapan saat di dunia. Akhirnya qad khosiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Dia tidak akan pernah mau ketika saat di dunia ini hatinya bertemu Allah, enggak mau. Alias mendustakan tentang ketemuan terhadap Allah di dunia, enggak mau. Akhirnya Pak, ruh ketika kembali kepada Allah meninggal itu masuk di dalam alam barzah yang gelap gulita, petang dedet. Disitulah penuh dengan penyiksaan ruh. Kadang-kadang Pak, yang lagi viral di mana itu, di Madinah atau di mana itu ada satu makom, banyak di situ hewan-hewan. Padahal makom itu awalnya dikeduk nggak ada apa-apanya, tapi kemudian ada hewan-hewan yang berbisa. Loh, itu adalah ayat aja. Sebetulnya ruh itulah yang masuk di dalam barzah yang dalam keadaan gelap gulita. Disebabkan karena ketika saat di dunia ruhaniyah tidak mau bertemu Allah, alias ruhaniyah itu gelap pada Allah, dikarenakan ada hijabnya, tutupnya. Lah inilah bagaimana cara membuka mata hati terhadap Allah. Bukan membuka mata hati terhadap makhluk di mukhadharah ataupun di muka syafalu, tak, bukan. Khusus ajaran tauhid ini qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran untuk membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu, melepaskan rantai-rantai hawa nafsu, melepaskan hijab tutupnya hati. Bagaimana caranya untuk pelepasan diri? Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 257 tadi juga ngebabkan atau memberikan petunjuk bagaimana cara untuk melepaskan hijabnya mata hati ini. Apa sing dadekno tutupe ati? Apa yang menjadikan tutupnya hati ini, yang menjadikan hati gelap itu kita singkirkan. Caranya adalah Allahu waliyul ladzina amanu
yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ada dua syarat Bapak Ibu. Jenengan ini akan bisa terlepas tutupnya hati sehingga mata hati sampean itu bisa menyatakan nyatane Allah. Pertama dikatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin terlepas tutupnya hati sehingga bisa bertemu terhadap Allah, pertama adalah falyamal amalan sholihan. Pertama, amalan sholihan. Iki bahasa syariat jelas. Amalan sholihan itu ada kaitannya dengan jasmani. Loh ini bertemu Allah ya, ruhani. Apa amalan sholihan, amal sing bagus ruhaniyah di mata Allah itu apa? Husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Itu kitab hikam. Kalau dalam Al-Quran surat Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang disebut amalan sholihan itu adalah ruhaniyah sampean wajib hukumi merasa mengimani bahwasanya apa yang muncul dan timbul pada diri kita ataupun terhadap makhluk lain di luar kita, wajib hati sampean iku ngeroso yen sak temene yang berperan hanyalah Allah. Inilah yang disebut inni wajjahtu wajhiya. Ku arahkan wajah ruhku, yaitu imanul haq yang disebut ihsan, antak budallaha ka'annaka taroh, jenengan ngeroso yen sak temene apa sing sampean dep iku lho, kata Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Berangkatin dugi rasa. Nah, inilah cara untuk menghilangkan hijab tutupi ati ning sampean kali kula. Fal ya'mal amalan sholihan. Sering-seringlah hati sampean zikir sirul asrar. Zikir iku adalah eling, sadar yen sak temene bahwasanya semua apa yang muncul dan timbul dalam diri kita, apakah melihat, mendengar, berucap, bernafas, apapun, itu sumbernya sangka Allah. Artinya yang memperjalankan, yang memperperankan adalah Allah. Allah ini loh Pak, bukan Allah nama loh ini yang ku maksud. Pertama, jenengan harus selalu berzikir, baik di kala waktu pagi, siang, sore, bahkan malam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, biar atimu iku imannya itu sambung rasa menyang urip, iku selalu biar imanmu itu hanya pada Allah dalam segi apapun. Ya dzikira mulai pagi, siang, sore, malam. Inilah yang menjadikan Rasulullah Muhammad itu maksum itu di sini. Senajan jasadmu repot urusan dunya Muhammad, tetep atimu ilingo aku. Nah, Gusti Allah. Maksudnya eling, sadar bahwasanya yang berperan segala hal apapun hanyalah Allah. Seperti air tadi Pak.
Bukan rasa seger iku tekone banyu degan es, bukan. Ingat, ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya di dalam dan di luar air itu ada Allah. Ini loh maksudnya. Tanpa ini Pak, mohon maaf, jenengan nggak bisa nyampe di sini. Tanpa ini Pak Bu, jenengan kali kula nggak bisa bernafas. Tanpa ini telinga sampai nggak bisa mendengar, mata nggak bisa melihat, lesan nggak bisa berbunyi, jasad ini nggak bisa berjalan tanpa ini. Berarti air degan itu sebagai makhluk yang diizini oleh sifat jaiznya Allah, akhirnya seakan-akan air itu bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa haus, seakan-akan. Tapi aslinya iku kabeh sangka Gusti Allah. Bon, dengan cara ini berzikir sirul asr itu Bapak Ibu pasti perkara sing nutupi meripat ati sampean kali kula saya suwe semakin lama akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kau sudah berupaya untuk menghilangkan tutupe ati, mongko ojo ditambah maneh tutupe iku. Wala yusyrik, janganlah kau menyekutukan Allah dengan yang lain pada saat beraktivitas. Jangan. Tadi kan sudah dikatakan yang pertama, kita membersihkan tutupnya hati. Yang kedua, jangan pernah ditambahi lagi tutup itu. Nggak boleh. Dan inilah yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 13, Pak. Ya bunayya, hei anak putuku. Nek cara Kanjeng Nabi, hei pengikutku. La tusyrik billah. Janganlah ada di dalam hatimu selain Allah, jangan ada. Sebab jikalau ada, inna syirka ikula zulmun azim. Jikalau ada, ini akan menjadikan gelapnya ruhaniyah pada Tuhanmu. Artinya dosa syirik iku dosa sing paling gede. Ojo. Lah, untuk supaya tidak bertambah tutupnya hati kita, maka lewat mimbar media yang sangat sederhana ini dan sangat bermanfaat. Jaga zikir sampean. Yang ku maksud zikir sirul asor tanpa bunyi, tanpa nyebut, tapi merasa itu ngimani. Manggene tempatnya di hati bukan di akal. Hati ngerasa yang sak temene apa sing muncul nang aku iki Allah. Bukan datangnya dari saya, tapi datangnya dari Allah. Dan Allah di dalam dan di luar diriku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk sampen kali kula niki laksana patung. Patung itu sifatnya wis mboten duweni napa-napa. Patung nggak punya sifat bunyi, bersuara nggak bisa, melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, meminta juga nggak bisa, memohon juga nggak bisa, dikasih uang yang nggak bisa meneri patung.
nek gak percaya nang Mojokerto, pusatin ning Kecamatan Trowulan. Patung-patung Pak. Sebab di sana itu banyak tukang pahat, bikin patung. Sampeyan tuki nasi rawon yo gak dipangan. Sampeyan joki dhuwit yo gak ngekek, gak maringi. Udahlah tung ana udan niupa. Ya menengahi. Ikulah patung. Artinya kita manusia hakikatnya itu la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk bisa datang ke sini. Untuk melihat, mendengar enggak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Loh, kok yo iso rene? Itu semuanya illa billah. Anane Allah ning diri jenengan, akhirnya jenengan seakan-akan bisa datang sini sendiri, padahal sing nekakno Gusti. Padha mbek niki lho Pak Bu. Iki ono korean ya. Korean ambek rokok. Padha makhluk itu. Sakniki kongkono. Rek korean sumeten rokoke. Sampai ngomong setahun ya gak bakal nyumet. Oleh karena ada pihak yang lain, lah ini loh Pak. Jadi kula iki laksana Gusti Allah, laksana. Sampai kali kula iki makhluk. Ada pihak ketiga yaitu Allah. Di dalam dan di luar kita. Itu loh sampean imani. Yang menjadikan semuanya bisa bergerak itu semata-mata karena Allah. Lewat dzikir sirul asr yaitu rasa tadi. Su'aul basyira, rasa. Ngimani yen sak temene kabeh perkara iku mung Allah ingkang agawe. Mung Allah ingkang berperan. Ati sampean kuat noteng mriku. Lho nek sampean terus menerus setiap napas keluar sing ngetokno Allah, maka disitulah cara untuk menghilangkan hijabnya mata hati. Termasuk keakuan diri kita sebagai makhluk yang nyapo-nyapo itu nanti hilang semuanya. Hilang semuanya. Terus akan nyatanya Allah dalam bentuk iman datang jenengan, hakul basyirah, ainul basyirah wa hakul basyirah. Iman yang kuat hanya Allah itu yang berperan. Pun nek seperti ini, maka itulah maksudnya nyatanya Allah. Berarti Anda itu sudah tahu jalannya menuju Allah. Aktivitas apapun, itu namanya thariqah Pak Bu. Sholat ikut thariqah, ngaji thariqah, maca Quran thariqah, ibu-ibu masak di dapur itu thariqah, ulek-ulek, umbah-umbah, cuci baju, ikut thariqah. Jadikanlah thariqah ini fasilitas dari Allah, ruhaniyahmu bertemu Allah. Sebab kalau ini tidak mau jenengan kali kula laksanakno semua aktivitas thariqah itu untuk bertemu Allah, inilah yang dimaksud Allah dalam surat apa? Asr. Surat Asr. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah nih Pak niki. Demi masa, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi husrin, di dalam kerugian besar. Allah sudah kasih fasilitas jalan thariqah untuk bertemu Allah 1 hari 1 malam 24 jam.
Nggak mau kita pergunakan bertemu Allah, malah ketemu genderuwo. Ketemu selain Allah. Ngapunten ingkang kathah. Sampak-sampak Kanjeng Nabi dikongkon Mi'raj Isra Mi'raj. Diweni thariqah yang paling mudah yaitu sholat, itu pun jarang umat manusia mempergunakan untuk bertemu Allah. Justru kebanyakan bertemu wajahnya selain Allah. Tergantung kita. Umpama saya pekerjaannya itu sebagai nyun sewu belantik sapi, mesti wajah sing tak dep wajahe sapi. Lah iya ya, mang tak tawarno 10 juta, gak ditawar, langsung dibayar cash, gedun aku. Mangkekno 12 juta. Lho iku lho mlebu nang salat. Berarti saya menghadap tidak wajhiyah, tapi wajahnya sapi. Tapi jenengan boten. Kalau sudah berjalan dzikir sirul asrornya, pasti akan wajhiyah. Wajah Allah. Mana wajah Allah? Ya ini loh dulur. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun menghadap apapun yang kau aktivitas, di depanmu itu ada wajah Allah. Nggak gampang sih. Widek toh Pak ya, Bu? Widek. Tapi dadi adoh. Mungguh sapa? Mungguh wong sing atine masih tertutup. Tertutup. Idek mungguh sapa? Allah itu dekat miturut siapa? Miturut mereka yang sudah berjalan dzikir sirul asrnya, baru dekat. Kurang percaya kalau Allah dekat, oke. Dibuka dalam satu ayat ketika saat Allah berpesan terhadap Kanjeng Nabi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya terhadapmu tentang di manakah aku, katakan inni qaribun, aku iki dewek dekat. Saking idee Pak Bu, banyak menungso sing gak eruh. Saking dekate Bu, banyak manusia itu tidak tahu tentang nyatanya Allah. Laksana ini saiki iki driji kula tak idekno nang mripat dohir kula, gak malah ketok, malah lho sampe idekno driji, sampean idekno gak ketok tambahan. Lah wong yang kita buat melihat iku mata dohir Pak, ya ora ketok. Kudune mata hati, basiroh iki. Lewat mana? Imanul haq. Bukae dari apa? Dari rasa tadi. Inilah yang dimaksud Rasulullah, imanmu wis ihsan, anta budallaha ka'annaka tahu. Seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Ya rasa tadi loh. Jikalau tidak bisa fa'ilam taroh, ya seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Dilihat Allah. Inilah makrifat muraqabah, makrifat yang paling dasar. Makrifat yang paling dasar. Wis, intine jikalau mata hati sampai tutupnya itu bisa cepat hilang, maka falyamal amalan sholihan. Pertama, terus lakukan asah terus dzikir rasa tadi.
Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kita sudah ada proses untuk menghilangkan hijab tutupnya mata hati, jangan kau tambah. Caranya bagaimana?